Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Dari sekian banyak entok-entok yang kita pelihara di kandang, terkadang kita akan menjumpai salah satu dari entok kita yang mungkin kurus, yang diakibatkan karena beberapa faktor. Jadi sebelum kita lanjut ke solusinya, kita akan jelaskan terlebih dahulu faktor-faktor penyebab terjadinya entok-entok itu kurus ya teman-teman. Nah, seperti yang di depan layar kaca kita ini, kita lihat. Nah, ini teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi kita akan lihat secara jarak dekat ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman entoknya. Nah, ini adalah entok yang usianya hampir 4 bulan, tetapi sepertinya masih enteng sekali karena terlihat kurus. Nah, penyebabnya ya, ada kemungkinan entok ini selalu kalah di dalam perebutan pakan ya, karena pada waktu itu saya kemudian mencampurnya dengan entok-entok yang sudah dewasa ya. Nah, inilah hasilnya ketika kita mencampurkan entok yang beda usia menjadi satu. Salah satu dari mereka tentu saja pasti akan kalah dengan yang lebih tua atau yang lebih besar ya, yang akan berakibat kemudian entok ini menjadi kurus. Nah, sebelum kita kasih solusinya, kita akan tangkap terlebih dahulu untuk kita timbang ya teman-teman. Di hari ini akan kita timbang bobot entok yang kurus ini kira-kira berapa kilo ya, supaya kita lebih tahu. Kita akan tangkap ya teman-teman. Nah, kita sudah tangkap ya entok ini. Wah, kurus sekali, enteng sekali teman-teman. Kita akan menaikkan ke timbangan. Kira-kira berapa kilo ini ya? Waduh, ini harus diikat ini. Ya, saya ikat terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman dan sahabat semua, entok sudah berhasil kita ikat kakinya dan sudah duduk manis di atas timbangan. Jadi untuk selanjutnya kita akan sama-sama lihat, akan sama-sama saksikan kira-kira jarum merah menunjukkan di angka berapa ya teman-teman. Kita lihat sama-sama dengan cermat ya. Ya ampun teman-teman dan sahabat semua, 1 kilo saja belum ada. Sedangkan usia entok ini sudah 3 bulan loh teman-teman. Mohon maaf tadi saya sempat menyebutnya 4 bulan, tapi ternyata salah. Ini baru 3 bulan ya. Entok usia 3 bulan bobotnya kurang dari 1 kilo ya. Wah, ini sangat berbahaya dalam dunia peternakan teman-teman dan sahabat semua, sehingga kita harus betul-betul segera atasi. Nah, cara mengatasinya teman-teman dan sahabat semua, kita harus pisahkan dari kawan-kawannya ya. Yang tadinya entok ini bercampur atau kita campur dengan entok-entok yang sudah dewasa seperti ini, maka kita akan segera pisah ya, pisah di kandang pembesaran, dan kita harus segera terapi ya teman-teman. Nah, langkah pertama untuk dandani atau memperbaiki berat badan dari entok ini sudah kita lakukan ya teman-teman, yaitu dengan cara memisahkan dari entok-entok yang sudah dewasa, yang tadinya kita gabungkan sama mereka, kita pisah seperti ini ya, kita sudah lakukan. Dan kemudian untuk langkah kedua, kita akan bicara tentang jenis pakan. Nah, jadi berbicara tentang dandani ya, atau memperbaiki berat badan dari entok yang kurus, tentu saja tidaklah mudah. Jadi kita harus punya trik yang jitu ya. Tapi versi saya ya, kita tetap akan menggunakan pelet sebagai pakan prioritasnya, yaitu 511 pedaging yang akan kita campur supaya bobotnya nanti kembali normal. Akan kita campur dengan jagung seperti ini ya, seperti perawatan anak entok yang usianya 1 bulan ke atas. Seperti ini kita campur. Nah, tetapi jangan lupa, saya tetap tidak pernah lepas dari Ajinomoto ya. Ini adalah ramuan andalan saya teman-teman dan sahabat semua ya. Kita akan lihat sama-sama 1 minggu atau 2 minggu kemudian ya, ketika kita selalu berikan cara ini ya, saya pastikan entok akan sembuh dari kurusnya ya, dan akan memiliki bobot yang luar biasa kembali ya teman-teman. Dan kita nanti akan nantikan di usia 1 minggu setelah kita lakukan terapi ini. Kita akan kasih makan dulu entoknya. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau kita pisah seperti ini ya, entok ini akan dengan tenang memakan makanan yang kita siapkan. Jadi tidak ada rasa takut
ya, tidak ada rasa was-was karena mau diserang oleh kawannya, ya. Otomatis nanti ini akan menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Saya pastikan entok ini atau bobot entok ini pasti akan lebih baik lagi, ya. Nah, kita akan nantikan di 1 minggu berikutnya. Oke teman-teman, kita akan sama-sama lihat ya, setelah 1 minggu kita melakukan terapi untuk entok yang kurus kemarin. Kita akan segera menuju ke kandangnya ya. Apakah bobotnya sudah nambah atau belum, kita akan lihat ya teman-teman. Dan kita untuk membuktikannya tentu saja perlu penimbangan. Jadi kita akan ambil entok ini ya untuk kita timbang teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, entok sudah berhasil kita naikkan ke atas timbangan. Tugas kita selanjutnya hanya melihat jarum warna merah. Kira-kira di angka berapa ya teman-teman? Subhanallah teman-teman, rupa-rupanya sudah di angka 1 kilo 3 on lebih teman-teman dan sahabat semua. Hanya hitungan 1 minggu ya. 1 minggu kemarin bobotnya baru 1 kilo kurang sedikit, dan ini sudah 1 kilo 3 on lebih sedikit ya. Ini sungguh luar biasa teman-teman dan sahabat semua. Ini artinya dengan cara seperti ini berarti memang betul-betul bisa kita lakukan untuk memperbaiki bobot-bobot dari entok-entok ini yang rusak ya, yang diakibatkan salah satunya karena mungkin faktor selalu kalah dalam perebutan makan oleh atau dari kawan-kawannya teman-teman dan sahabat semua. Baik, kita akan lepas kembali teman-teman. Kita akan masukkan ke kandang pembesaran kembali. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi terapi sederhana untuk memperbaiki bobot-bobot dari entok-entok kita yang rusak, yang diakibatkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah karena entok-entok kita ini selalu kalah dalam perebutan pakan dari kawan-kawannya teman-teman. Dan itu merupakan salah satu faktornya. Ya, sebetulnya masih banyak sekali faktor-faktor yang membuat entok-entok ini kemudian menjadi kurus. Nah teman-teman dan sahabat semua, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk memperbaiki postur atau bobot-bobot dari entok-entok kita yang kurus, maka seperti yang sudah kita lihat bersama, kita harus melakukan pemisahan ya, entok-entok kita yang kurus kemudian kita akan pisah di kandang khusus pembesaran. Dan kemudian dari segi pakan kita akan selalu gunakan 511 ya, untuk mendongkrak kembali pertumbuhan dan supaya kita bisa mendapatkan bobot yang kita inginkan. Kita harus mencampurnya dengan jagung, dan kemudian jangan lupa juga untuk selalu memberikan Ajinomoto di setiap pemberian pakannya ya teman-teman. Dan kemudian sebisa mungkin untuk air minumnya kita harus berikan cucian air beras ya. Jadi cara ini adalah cara yang paling cepat dan tepat menurut versi saya teman-teman. Itu lakukan secara rutin dan disiplin setiap harinya teman-teman ya. Jadi dalam hitungan 1 minggu seperti kita lihat bersama, ada penambahan bobot sekitar 3 on lebih ya teman-teman. Nah baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.